Wait, turun dia I have sedikit. to put it recording. Oke, mantap. Wait, Bagus. backgroundnya Di sana keren masih sekali. pagi ya, Kak? Ya, sekarang jam Background. 9 pagi. Oh, oke. Jam 9 nih. Iya, di sana sore toh? Di sana sore sekarang jam 5 kan? Ini sudah Sekitar jam di Papua. 5. Benar, sudah jam 5. Oke, kalau gitu Tong boleh saja guys. Terima kasih teman-teman semua yang sudah gabung. Sambil tunggu yang lain saja kakak, soalnya waktu juga terbatas jadi. Jadi hari ini kita punya Kakak Deni. Kakak Deni Sabuni ini awardee dari Australia Awards ya kakak. Waktu itu sebelum AAS kakak ada ikut LK kakak atau cuma AAS saja? Oh, ada ikut LK juga. Wow, kalau gitu nanti sebentar mungkin bisa share sedikit juga tentang LK ya. Betul. Siap. Oke, terus yang kedua itu David Dara. Dia ini saya punya partner dulu di Duta Wisata Indonesia, tunggu perwakilan dari Papua Barat. Terus sekarang dia sudah jadi ketua PCMI. Dia juga ikut yang pertukaran atau apa nanti dia jelaskan, soalnya saya juga tidak terlalu mengerti tentang program. Pokoknya dia jalan-jalan ke luar negeri beberapa negara dengan kapal, which is so fun. Jadi teman-teman bisa dengar saja. Kakak Demi mungkin bisa mulai dulu kan? Kakak Demi yang mulai. Nanti kita punya waktu masing-masing presenter punya waktu 10 menit nih. Jadi kakak 10 menit, terus nanti dia juga 10 menit, habis itu mulai dengan tanya jawab kalau teman-teman punya pertanyaan. Oke? Ya, oke. Kalau begitu kakak Demi bisa share screen saja. Oke, sip. Langsung kakak share screen di sini. Oke, makasih banyak kakak. Siap. Baik. Bisa kelihatan ya? Iya, bisa. Oke, sip. Baik. Oke. Baik, selamat sore semua. Terima kasih untuk moderator yang sudah kasih kesempatan yang baik ini untuk kita sedikit sharing-sharing pengalaman. Baik, di sore ini sebelumnya saya perkenalkan nama dulu ya. Saya Demi Tabuni. Saya salah satu penerima beasiswa AS. Jadi waktu itu kita terima di tahun angkatan 2017. Baik, jadi mungkin saya langsung saja karena waktu juga terbatas. Jadi, baik. Jadi di sini ada beberapa, ya, kalau bisa dilihat di situ ada beberapa hal yang akan saya sharing-sharing sedikit. Yang pertama, pengalaman melamar beasiswa. Yang berikut, pengalaman studi di sana. Dan sedikit tips-tips juga. Dan yang terakhir, mungkin sedikit gambaran tentang Australia Awards itu sendiri. Baik, dari awal itu yang sangat penting atau berdasarkan pengalaman saya itu, yang paling utama itu kita harus punya visi dulu. Visi apa yang kita punya untuk bisa menjadi dasar, landasan yang kuat untuk bisa melamar beasiswa. Nah, di saat itu saya ingat ketika menyelesaikan pendidikan S1, saya punya visi untuk pengembangan SDM di Papua. Nah, di situ juga saya punya mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai asisten dosen, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman yang mengarahkan saya untuk bisa mengembangkan kemampuan. Dan di situ visi itu sendiri terrealisasi lewat misi saya untuk mencari beasiswa itu sendiri. Dan saya mendapatkan informasi yang sangat baik dari alumni-alumni AES yang tidak lain adalah beberapa dosen di Fakultas Sastra Inggris di Unipa, dan juga saya banyak membaca di website AES. Nah, informasi yang diberikan itu sangat baik, dan juga satu hal di sini yang saya mau bagikan juga, ketika kita sudah punya visi yang jelas, maka misi kita untuk mencari beasiswa itu sangat mudah, karena dasar kita jelas, saya punya mau seperti ini, jadi saya harus melanjutkan studi untuk mengembangkan dan juga menambah kita punya pengalaman, kita punya kemampuan, bahkan kita punya pengetahuan. Nah, di samping itu juga saya mengikuti kegiatan ELTA. Jadi ELTA ini dia kepanjangannya English Language Teaching Assistant. ELTA ini diperuntukkan untuk pelamar beasiswa yang dia punya hasil IELTS masih di bawah, masih kurang. Jadi ELTA ini adalah salah satu kegiatan yang disiapkan oleh Australia World Scholarship bagi siapa saja yang ingin menambah atau ingin belajar tentang IELTS. Dan juga
di situ kita belajar tentang akademik English. Dan materi-materi yang dipelajari juga itu beragam. Jadi kita tidak pelajari tentang bahasa Inggris saja, tapi kita bisa pelajari bahasa Inggris dari bidang-bidang yang lain, entah ekonomi, pariwisata, juga politik, kesehatan, dan lain-lain. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan ini, ELTA, sebagai jembatan untuk mendapatkan atau melamar beasiswa AS. Selanjutnya di tahun 2016 itu juga setelah selesai mengikuti ELTA, saya lanjut dengan melamar beasiswa, dan puji Tuhan di tahun itu juga saya dinyatakan lulus. Bukan dinyatakan positif ini bukan, jadi nyatakan lulus karena di saat yang sama dalam istilahnya melamar beasiswa AS sendiri itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap administrasi. Administrasi, yang berikut tes IELTS, dan yang terakhir sekali itu tahap wawancara. Nah, ini ada 3 tahap. Jadi tahap pertama administrasi itu kita kasih masuk, kita punya istilahnya persyaratan, hasil IELTS, dan juga hasil TOEFL juga bisa dipakai untuk tahap administrasi. Teman-teman perlu ingat, kita bisa pakai TOEFL dan juga IELTS untuk melamar AS. Dan juga rekomendasi-rekomendasi dari kita punya mungkin atasan, kita punya bos, atau kita punya dosen-dosen yang dulu mengajarkan atau mengajar kita di kampus, kita bisa pakai itu juga. Itu di tahap administrasi. Dan di berikutnya kita akan mengikuti tes IELTS. Tes IELTS untuk mengetahui kemampuan kita sampai di mana kita punya IELTS ini. Yang berikut terakhir itu tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini biasanya ada 2 pewawancara, 1 orang Australia, 1 orang Indonesia. Jadi di tahap wawancara ini teman-teman bisa bayangkan bagaimana posisinya pagi, tapi tiba-tiba sebelum wawancara saya keringat dingin keluar. Nah, itu biasa ya, gugup-gugup. Tapi satu hal yang saya mau share di sini juga, intinya pelajari kamu punya aplikasi. Barang yang kamu tulis itu yang kamu pelajari. Know what you write and write what you know. Jadi itu saja intinya. Kuasai itu. Dan saya yakin sekali kalian juga pasti akan bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Yang berikut itu kami mengikuti kegiatan PDT atau Pre-Departure Training di Bali. Nah, ini kurang lebih kalau teman-teman bisa lihat foto ini. Nah, ini di ILF Bali. Nah, di sini kami dipersiapkan untuk bisa melanjutkan studi di Australia. Jadi di sini kami belajar tentang Australia, tentang budayanya seperti apa, tentang gaya hidup di sana seperti apa, tentang akademik English, pokoknya bermacam-macam hal kami pelajari. Tentunya juga kami belajar tentang kehidupan kampus itu sendiri seperti apa, tugas-tugas yang diberikan itu seperti apa. Nah, di sini tempatnya kami dipersiapkan seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur sekali untuk kesempatan ini, dan harapan besar dari saya teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman yang sama. Nah, pengalaman studi di Adelaide sendiri, kami tiba di sana di tanggal 9 Januari 2018. Nah, di sana kami dijemput langsung dari tim AIS Flinders. AISS ini sendiri adalah, kalau mau dibilang itu seperti bagian kemahasiswanya kampus gitu. Mereka yang urus kita, mereka yang jemput kita, dan juga ada perwakilan PPIA. PPIA ini adalah Persatuan Pelajar Indonesia di Australia. Jadi kalau teman-teman nanti tiba di sana suatu saat, tidak usah takut. Ada teman-teman di sana, kita punya teman-teman, kita punya ikatan mahasiswa Indonesia di sana yang akan sangat siap membantu dengan setiap kebutuhan kita di sana, yang berhubungan dengan kita punya misalnya rumah kos kah, atau mungkin cari tempat-tempat makan yang murah-murah gitu Kak. Nah, ini juga bisa sangat membantu. Juga kadang mereka juga bisa membagi informasi terkait pekerjaan. Jadi sambil kita kuliah, kita juga punya waktu untuk bekerja, biar bisa tabung-tabung sedikit. Nah, yang berikut itu ada program International Academic Program. Nah, di situ kami, seperti yang tadi, kami juga dikenalkan dengan kehidupan kampus, juga tentang Adelaide, kehidupan di Adelaide seperti apa, tempat-tempat yang bisa kami kunjungi, dan juga pelatihan-pelatihan yang kami dapatkan di sana, seperti penggunaan komputer, akses junior internasional, penulisan akademik, juga pelajaran-pelajaran tentang bahasa Inggris yang berhubungan dengan perkuliahan kami juga kami dapatkan di sana.
Dan di sana mereka menyiapkan berbagai macam pelatihan. Jadi di setiap minggu itu ada pelatihan-pelatihan. Jadi kita tinggal daftar saja lewat email, tinggal daftar saja begitu. Sesuai dengan minat kita atau kebutuhan kita. Oke, ini kurang lebih dia punya lab komputer seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di situ fasilitas yang ada itu sangat membantu ya. Selain lab komputer, ada perpustakaan juga fasilitas hiburan dalam tempat di mana kita bisa lebih santai ya ketika selesai kerjakan tugas atau mau duduk ngopi-ngopi, kafeteria, di sana mereka siapkan. Dan itu sangat menunjang. Jadi rasa-rasanya kayak ketika di sana itu, kita sudah mau pulang lagi. Kalau mau lagi kerja tugas atau apa, lebih baik tinggal di kampus saja. Karena semua sudah ada. Atau mau makan, makanan ada. Atau mau tidur, tempat tidur juga ada. Istilahnya, jadi ketika kerja tugas itu lebih nyaman di kampus. Nah, yang berikut juga fasilitas untuk penyandang disabilitas. Nah, ini sangat diperhatikan oleh pemerintah di sana. Itu salah satu hal yang sangat saya apresiasi karena kalau mau dibilang bandingkan dengan kita di sini mungkin masih agak kurang ya, tapi di sana itu benar-benar mereka perhatikan hal ini. Jadi penyandang disabilitas itu sangat diperhatikan di sana. Juga dosen-dosen dan staf yang sangat ramah dan sangat membantu. Intinya di sana itu ketika kita kesulitan dalam mengerjakan tugas dalam hal apapun, kita harus bertanya. Tidak bisa kita diam-diam. Kalau sudah diam-diam berarti kita susah sendiri. Karena mereka di sana itu budayanya itu budaya membantu begitu. Jadi kita tidak bisa pakai budaya bilang begini, aduh, saya nanti kalau tanya nanti dia pikir saya mungkin tidak tahu atau tidak ada, tidak boleh begitu. Kita tidak tahu karena memang kita tidak tahu dan kita butuh bantuan. Jadi datang tanya, Dora akan sangat senang untuk membantu. Nah, yang berikut akun mahasiswa. Nah, di sini akun mahasiswa ini yang saya maksudkan itu berkaitan dengan bagaimana kita mengerjakan tugas dan juga mengumpulkan tugas. Jadi di sana itu kita akan diberikan akun, satu akun sendiri untuk mengakses materi-materi seperti yang tadi saya bilang jurnal internasional, kita mau kirimkan tugas ke dosen, hubungi dosen. Jadi kita akan diberikan satu email khusus, jadi email kampus di luar dari email pribadi. Nah, email itu yang kita pakai dan juga informasi-informasi dari kampus akan masuk ke situ. Jadi itu sangat membantu kita dan juga dalam mengerjakan tugas juga dalam berkonsultasi dengan dosen, apalagi ketika mengerjakan tugas akhir seperti itu, tesis misalnya. Nah, proses pendaftaran belajar secara online, kelas online di sana bukan hal baru, sudah dari lama. Jadi ketika COVID serang ini bukan sesuatu yang terlalu wow di sana, seperti itu. Oke, ini seperti yang tadi saya bilang, tugas-tugas dikumpulkan secara online. Yang berikut di situ ada dua aplikasi yang sering kalau mau bilang bikin kita kepala sakit juga. Karena dan juga buat kita hati-hati dalam mengerjakan tugas. Yaitu yang pertama Turnitin. Turnitin ini aplikasi yang dipakai untuk mengecek plagiarisme. Jadi teman-teman ingat ketika kita kerja tugas, mau kumpul ke dosen, otomatis harus lewat aplikasi ini. Dan dia akan deteksi kita punya kesamaan berapa persen dan itu akan keluar begitu. Referensi apa yang kita pakai dan juga kata-kata yang kita pakai. Bayangkan kalau kita copy paste 100%, orang yang punya itu dia hasil langsung keluar di situ dan dinyatakan oh ini dia plagiat. Dia curi orang punya karya atau dia cuma copy paste saja begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi beda dengan di sini. Di sini mungkin kita agak bisa ya los-los, tapi kalau di sana memang kalau mau bilang harus kerja dua kali. Kerja baik-baik, kerja tugas ya. Yang berikut itu EndNote. EndNote ini dipakai untuk buat referensi. Jadi teman-teman ingat dalam penulisan akademik itu kadang kita bilang macam referensi ini barang apa tinggal taruh-taruh saya tidak. Barang itu juga salah satu penilaian khusus. Jadi EndNote ini salah satu aplikasi yang direkomendasikan untuk kita gunakan untuk membuat referensi itu tertata dengan rapi. Dan juga dengan referensi-referensi yang sudah ditentukan dari kampus, biasanya dari dosen sendiri. Oke, yang berikut juga kita punya kesempatan untuk bergabung dengan komunitas-komunitas mahasiswa di kampus. Dan ini sangat baik sekali, mengikuti seminar atau pelatihan sesuai disiplin ilmu. Jadi misalnya, kayak saya kuliah di Adelaide, saya ada seminar internasional di Sydney. Nah, saya tinggal mendaftar saja. Dan seperti tinggal minta rekomendasi dari dosen, dosen tinggal approve dan berangkat. Dan ini sangat membantu kita ya dalam hal membangun relasi dengan teman-teman yang istilahnya background-nya sama dengan kita. Ini sangat baik sekali. Dan juga
untuk menambah kita punya kemampuan juga pengetahuan. Oke, mungkin ini sedikit gambaran dari saya terkait manfaat studi di luar negeri. Banyak manfaat, cuman saya ambil 3 poin ini saja. Yang pertama, menambah pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman kita. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri atau apa yang seperti saya sudah alami, bahwa banyak benefit atau manfaat yang kami dapatkan dari segi pengetahuan, dari segi kemampuan, dan juga pengalaman-pengalaman selama di sana. Jadi kayak kalau mau dibilang kayak apa yang selama ini kita pikirkan sebelum tiba di sana, itu dia berubah 180 derajat begitu. Jadi sangat disarankan bagi teman-teman untuk memakai kesempatan yang ada untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri, karena kalau mau dibilang ini once in a blue moon. Jadi dalam hidup istilahnya salah satu pencapaian kita harus bisa keluar. Kenapa tidak? Masih muda toh. Orang yang tua saja banyak yang sudah istilahnya sudah pergi ke sana. Kenapa kita anak-anak muda belum? Baik, yang berikut membangun relasi dalam hal networking seperti yang tadi disampaikan. Yang terakhir di situ membagi pengalaman. Jadi membagi pengalaman yang saya maksudkan di sini, kadang kita berpikir begini, kita ke sana, kita mau dapatkan sesuatu dari mereka. Tapi satu hal yang kadang kita miss di situ, bahwa mereka juga mau dapatkan sesuatu dari kita, begitu. Jadi ada hal yang mereka tidak tahu yang kita tahu. Nah, dalam hal ini kita punya peran untuk membagikan itu. Entah kita mau bagi, kita punya pengetahuan tentang, kita punya bahasa, kita punya budaya, kita punya makanan tradisional, apapun itu yang bisa dibagi, kita bagi itu, begitu. Karena mereka sangat apresiasi itu ketika kita mau berbagi. Jadi mereka tidak mau selalu menjadi istilahnya mereka yang bicara, mereka yang sampaikan, tapi mereka juga mau mendengar kita seperti itu. Jadi kita bisa membagi pengalaman dan saling mengisi. Oke, jadi kalau dilihat di situ, ini kegiatan, salah satu kegiatan yang pernah diikuti. Ini teman-teman dari Indonesia, dari Timur Leste, dari Myanmar, dari Afrika, beberapa negara di Afrika. Oke, ini di depan kampus Flinders. Lanjut. Oke, ini hari wisuda ya, tanggal 19 Desember 2019. Jadi belum COVID. Jadi puji Tuhan kita mendapat kesempatan untuk bisa ikuti wisuda dengan baik pada waktu itu. Oke, yang berikut tips mencari beasiswa ini ada beberapa tips dari saya. Yang pertama di situ, teman-teman harus ingat jaga kesehatan jasmani dan rohani. Mungkin dianggap sepele atau dianggap kenapa kita membahas ini? Tapi banyak teman-teman kami yang belum bisa lanjut kuliah di luar karena apa? Masalah kesehatan. Kesehatan terganggu. Bahkan yang sudah sampai di sana juga akhirnya dipulangkan. Kenapa? Karena stres, karena tidak bisa istilahnya berhadapan dengan situasi di sana seperti itu. Jadi saya sarankan harus diperhatikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang berikut, ubah mindset dari yang tidak bisa. Sudah lihat banyak contoh yang sudah di sana, sekarang saatnya kita untuk ubah mindset. Kita bukan lagi berpikir bahwa saya bisa atau tidak, saya bisa atau tidak. Sekarang mindsetnya pikirnya begini, setelah S1 selesai, pikirnya saya mau ke Belanda kah, ke Inggris kah, ke Australia. Seperti itu. Itu yang harus diubah. Kalau mindset sudah diubah, saya yakin sekali kita pasti bisa meraih apa yang kita mau. Dan juga seperti yang tadi saya sampaikan, miliki visi yang jelas. Visi yang jelas sebagai dasar yang kuat yang akan memampukan kita untuk terus bertahan. Karena teman-teman, saya mau sampaikan juga bahwa dalam proses persiapan beasiswa saja itu tantangannya sudah terlalu banyak. Sangat banyak tantangannya. Dan kalau dasar kita tidak kuat, kenapa saya harus melanjutkan studi? Dasarnya tidak kuat, tetap terhempas. Jadi dasar harus kuat supaya bisa tetap bertahan dan terus berjuang. Banyak belajar, membaca, kurangi kegiatan yang tidak terlalu penting. Jadi dalam hal ini kita perlu komitmen juga. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terlalu mendukung kita, tidak terlalu berdampak dengan persiapan-persiapan kita, mungkin bisa dikurangi agar kita bisa lebih fokus. Nah, yang berikut, kembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris yang di sana kita pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia. Jadi ini dasar sekali kemampuan berbahasa Inggris dalam hal speaking, listening, reading, and writing.
Yang berikut, berorganisasi ini penting sekali. Teman-teman, berorganisasi ini penting sekali, juga pengalaman kerja, karena ini sangat akan membantu kita dalam penyeleksian tahapan administrasi. Administrasi bahkan juga untuk ketika tahap akhir dari kampus. Dari kampus-kampus itu kadang mereka mau lihat, bahkan dari pemberi beasiswa sendiri, mau lihat kita apa yang sudah kita lakukan terhadap komunitas di mana kita tinggal. Dampak positif apa yang sudah kita berikan. Nah, itulah sebabnya kenapa saya sampaikan bahwa ini penting sekali. Yang berikut harus aktif, teman-teman, kita perlu aktif untuk mencari informasi tentang beasiswa. Bukan AAS saja, banyak beasiswa itu ada beberapa yang saya taruh di situ, sebagai contoh LPDP, Fulbright, Chevening, Stunet, bisa teman-teman akses. Tinggal sekarang dia punya istilahnya, tinggal kita ketik-ketik saja barang muncul. Jadi kita harus aktif untuk mencari informasi. Nah, yang berikut, teman-teman, informasi yang paling mendasar ketika mau melanjutkan studi itu, ingat program studi apa yang mau diambil, itu dulu, program studi apa yang mau diambil. Kalau itu sudah jelas, lanjut pilih kampus tujuan di kota apa. Nah, kota itu harus ingat, dia punya biaya hidup kota itu dia bagaimana, dia mahalkah, atau murahkah, atau bagaimana, keadaan di kota itu seperti apa. Itu sangat penting. Nanti bukan sekarang, nanti ketika tinggal di sana. Karena kemarin pengalaman, kalau mau dibilang, kenapa saya pilih Adelaide? Karena Adelaide itu dia termasuk kota kedua dengan biaya hidup termurah di Australia. Nah, teman-teman yang lain mereka lebih pilih di Sydney, di Melbourne. It's okay, it's fine. Tapi intinya apa? Kita masuk ke kampus, setiap jurnal internasional apapun yang kita butuhkan, fasilitasnya semua sama. Mau bilang di Sydney, di Melbourne, di Adelaide, semua sama. Jadi biaya hidup ini kadang juga istilahnya ya, kita mau bilang, tapi kadang kita punya kebutuhan juga ya. Kebutuhan-kebutuhan. Jadi itu bisa menjadi satu pertimbangan di situ. Baik, aktif bertanya, ini sangat penting sekali. Oke, ini sedikit gambaran tentang Australia Awards. Jadi AAS itu dibuka tiap tahun. Dibuka dari tanggal 1 Februari dan ditutup tanggal 30 Februari. 1 Februari dan sampai 30 April. Jadi teman-teman punya waktu lumayan banyak ya. Kalau tidak di tahun ini, mungkin di tahun depan. Masih ada peluang. Jadi ada waktu banyak untuk bisa mempersiapkan diri. Yang berikut, AAS memberikan pembiayaan penuh untuk mereka yang ingin melanjutkan studi magister dan doktor. Jadi bukan untuk kita yang mau studi S2 saja, tapi untuk doktor juga dia biayai di situ. Jadi teman-teman bisa mengakses informasinya dengan jelas di situ. Nah, itu 3 tahap dalam proses pendaftaran, seperti yang tadi saya sampaikan, proses administrasi, tes IELTS, dan juga interview. Nah, untuk administrasi sendiri nanti kita akan diberikan, kita akan akses satu aplikasi namanya Oasis. Nah, Oasis ini khusus diberikan untuk kita, kalau Kakak David mungkin bisa sharing-sharing juga, Kakak David sementara dalam masa pendaftaran. Jadi kita pakai Oasis untuk mendaftarkan, memasukkan setiap informasi terkait mungkin hasil IELTS, kita punya CV, dan lain-lain. Juga mungkin tentang pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi, dan kita punya essay, itu di Oasis. Nah, itu yang termasuk dalam tahap administrasi. Jadi bagi mereka yang nanti tahap administrasi tembus itu, mereka akan mendapatkan email. Jadi yang tidak dapat email, itu berarti yang tidak tembus maksudnya. Jadi bagi yang tembus saja yang dapat email. Nah, setelah itu akan melalui tahap yang berikut, yaitu tes IELTS. Dari tes IELTS, baru kita lanjut ke interview. Dan oke, itu PDT, Pre-Departure Training yang tadi. Nah, itu ada, kita bisa akses website AAS dan juga AAS Helpdesk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi sebentar saya bisa bagikan di kolom chat. Oke, itu beberapa website beasiswa yang lain yang bisa diakses. Oke, akhir kata, seseorang yang ahli dalam segala hal dulunya adalah seorang pemula, Helen Hayes. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Sudah, kita bisa lihat sesi ya, beasiswa dan pertukaran pemuda tergelar. Saya punya lagi loading, mungkin sedikit lagi. Oke.
Ini ada apa-apa ini. Oke. Let's see. Ya. What? Oke. Halo. Bisa dengar saya punya suara kan? Bisa. Bisa kan, Kak? Ini sudah lihat screen-nya kan? Ya. Sudah full screen juga. PPT. Sudah juga ya? Mm-mm. Oke. Jadi waktu saya 10 menit ya? Oke. It can be more than that because it's submitted now. Oke, thank you. Oke, thank you so much. So, ya teman-teman selamat sore semua. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih untuk kakak moderator yang sudah menginisiasi sesi sharing ini ya. Jadi saya akan berbagi tentang pertukaran pemuda antar negara ya, PPAN. Jadi ini saya ada kasih tunjuk gambar kapal di sini ya. Kapal ini namanya Nippon Maru karena sebentar apa yang saya bagikan akan berhubungan dengan kapal ini. Jadi saya ada munculkan gambarnya di sini. So next ini ya nama saya dan ya David Timara. Saya sementara bekerja di English Teaching Institute Papua. Lalu saya juga adalah ketua PCMI Papua Barat. Dan saya adalah salah satu alumni SEAP juga, Ship for Southeast Asian and Japan Institute Program atau Kapal Pemuda Asia Tenggara dan Jepang tahun 2017. Saya lihat tadi ada junior saya di sini ya, Desi Sento. Dan juga saya merupakan alumni IACS, Indonesia Arts and Culture Scholarship tahun 2019 yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, program ini mereka mengundang sekitar 80 pemuda dari sekitar 75 negara di seluruh dunia, dari Afrika, Europe, dari Asia dan Pasifik. Itu oke. Ini saya akan berbicara tentang 4 hal ini ya. Jadi gambaran umum tentang PPN dan PCMI, apa itu SEAP, apa saja syarat umum untuk mendaftar PPN dan tips and trick ya. Oke, next. So hal pertama, PPN adalah singkatan dari pertukaran pemuda antar negara. Nah, PPN biasanya apa saja tujuan apa saja yang ada dalam program ini. Jadi negara apa saja yang ada dalam program PPN. Yang pertama itu ASPI ya, ASEAN Student Visit India. Lalu yang kedua AYEP, Australia Indonesia Youth Exchange Program, itu ke Australia. Lalu ada IKEP, Indonesia China Youth Exchange Program, itu ke China. Lalu ada IKEP, Indonesia Korea Youth Exchange Program, itu ke Korea ya. Lalu ke Malaysia itu IMIEP, Indonesia Malaysia Youth Exchange Program, ada SEAP, Ship for Southeast Asian and Japan Institute Program, dan ada juga SILEP, Singapore Indonesia Youth Leadership Exchange Program. Jadi ada sekitar 7. Dulu itu ada juga tentang Kanada, tapi sekitar tahun 2010 atau 11 program ini diberhentikan. Oke, lanjut. PPAN ini didanai full oleh pemerintah ya, pemerintah lewat Kemenpora RI dan juga bekerja sama dengan negara-negara tujuan. Jadi contoh seperti kami di SEAP itu hampir didanai full oleh pemerintah Jepang. Itu tentang PPAN. Lalu tentang PCMI ini singkatan dari Purnacara Kamuda Indonesia. Nah, PCMI merupakan satu organisasi perkumpulan para alumni dari program PPN. Jadi kalau ke depan teman-teman kalau mengikuti program PPN, setelah pulang otomatis menjadi anggota dari PCMI. Nah, PCMI ini berkedudukan di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita di Papua Barat, PCMI Papua Barat. Kalau di Papua, PCMI Papua dan seluruh provinsi di Indonesia ya ada. Lalu PCMI sendiri adalah tim seleksi yang melakukan seleksi setiap tahun di daerah masing-masing dengan melakukan koordinasi dengan Kemenpora RI dan juga Dispora di setiap provinsi. Jadi kami dikasih kewenangan khusus untuk menyeleksi setiap kandidat yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi itu dilakukan oleh kami PCMI di setiap daerah. Next,
Ya, saya akan berbagi sedikit tentang apa itu SEAP. Ya. SEAP itu Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Jadi kapal pemuda Asia Tenggara dan Jepang. Jadi kapal yang tadi saya munculkan dari awal itu yang biasanya kami gunakan atau kita pakai selama kurang lebih 3 bulan ya di Jepang, lalu ke 4 sampai 5 negara ASEAN lainnya. Saya waktu itu programnya dari Jepang ke Kamboja, lalu ke Thailand, ke Indonesia, ke Malaysia, lalu balik lagi ke Jepang dengan memakai kapal tadi. Kapal tadi namanya Nippon Maru ya, Nippon Maru. Nah, beda kapal yang tadi dengan kapal putih. Kalau kapal putih cuma ada tangga-tangga ya. Tapi kalau kapal tadi kita dari dek 1 ke dek 2 kita naik lift. Jadi kapalnya megah sekali. Iya, jadi program ini bertujuan untuk memperkuat jejaring atau network dan pemahaman antar budaya yang saling menguntungkan atau bisa kita kenal dengan mutual understanding di antara pemuda Asia Tenggara dan Jepang. Nah, secara umum kegiatan SEAP dibagi menjadi 2 kegiatan, itu kegiatan di atas kapal atau selama kapal berlayar itu dikenal dengan sebutan onboard activities, dan juga kegiatan di setiap negara itu disebut dengan country program ya. Jadi onboard activities itu terdiri dari ada discussion group, ada club activities, ada national presentation, ada flag hosting. Sedangkan untuk country program terdiri dari welcome ceremony, courtesy call and reception, institution visit, interaction with local youth, welcoming dinner, ada country performance, ada homestay. Jadi di setiap negara kita biasanya punya orang tua angkat ya. Jadi kita host dengan mereka. Kita tinggal selama kurang lebih 2 sampai 3 hari. Lalu ada juga farewell ceremony. Jadi kegiatan ini kesempatan untuk kita biasanya ke satu negara dan negara yang lain. Kita punya kesempatan berdiskusi langsung dengan Perdana Menteri, petinggi-petinggi negara itu, atau dengan duta-duta besar di negara-negara tersebut. Jadi kita punya akses langsung ya, karena kita makan malam bersama dengan mereka di satu gedung begitu. Lalu program SEAP ini juga biasanya setiap tahunnya dari Jepang dan 4 negara ASEAN lainnya. Biasanya dari 4 sampai 5 negara ASEAN ya. Lalu untuk program SEAP sendiri itu biasanya setiap negara dia kirim 28 pemuda-pemudi ya. Jadi ada 14 cowok, ada 14 cewek. Jadi lalu ada 2 orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mendampingi kita. Jadi jumlahnya 30 orang satu negara. Jadi untuk total keseluruhan yang mengikuti program ini ada sekitar 300 orang kurang lebih ya, pemuda di seluruh Asia Tenggara dan Jepang. Jadi itu terkait dengan program SEAP. Lalu saya mau membagikan ini ya, apa saja syarat umum untuk program PPN. Jadi pertama warga negara Indonesia, lalu usia 18 sampai 30 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah minimal SMA atau sederajat, mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik secara lisan dan tulisannya. Jadi kalau poin ini biasanya dibuktikan dengan TOEFL atau IELTS biasanya. Lalu belum menikah, terus mempunyai wawasan kebangsaan dan isu-isu internasional terkini, lalu memiliki pengetahuan mengenai seni dan budaya Indonesia, dan yang penting adalah daerah asal ya. Jadi kalau di Papua, paling tidak kamu harus menguasai pengetahuan tentang budaya seni dan budaya di Papua. Lalu yang terakhir itu bersedia melakukan post program activity atau PPA pasca program. Jadi post program activity itu biasanya, contoh kalau kami dulu di Jepang sebelum pulang ke Indonesia, kita berembuk tentukan program apa yang kita mau buat di Indonesia. Jadi kita sudah tentukan programnya apa, supaya kita balik ke negara masing-masing, ke daerah masing-masing, program itu yang akan kita lakukan di setiap daerah kita. Jadi ini kira-kira persyaratan umum ya, umum terkait dengan kalau mau mendaftar program PPAN. Lalu nanti kalau ada pertanyaan terkait hal-hal yang mungkin detail, contoh seperti IELTS atau berapa harus TOEFL berapa, itu bisa ditanyakan ya. Tapi minimalnya ya itu kalau TOEFL 450 sudah bisa mendaftar untuk program PPN. Lalu
Next, tips and trick ya. Jadi hal yang pertama, jadilah diri sendiri dan jujur ya. Be yourself and be honest. Jadi ini biasa kami temukan di waktu wawancara dengan kandidat. Jadi mereka sebagian besar ada yang tidak jujur begitu ya. Kami tanya dan menjawab hal yang lain seharusnya, yang tidak seharusnya dia sendiri lakukan atau mau katakan begitu. Jadi diri sendiri dan jujur. Lalu pastikan semua dokumen persyaratan sudah disiapkan. Jadi sebelum ikut seleksi, pastikan semua persyaratan sudah harus disiapkan. Lalu hal yang ketiga, bertanyalah pada alumni yang Anda kenal dan mintalah saran terkait program PPN. Jadi kalau mau sudah punya rencana untuk mendaftar, kalau ada alumni yang Anda kenal bisa bertanya-tanya apa itu SIAP dan apa itu PPN dan programnya kira-kira bagaimana, itu bisa ditanyakan. Lalu hal yang berikut, leadership sangat penting dalam penilaian ya. Jadi kalau leadership ini terkait dengan confidence, bagaimana kamu berdiri di depan banyak orang lalu berbicara, itu dinilai semua. Jadi karena kalau dalam seleksi biasanya kami buat contoh seperti satu topik, lalu kamu bicara terkait topik itu di depan banyak orang begitu atau di depan juri, ini dinilai sekali. Lalu hal yang berikut, pastikan bisa bernyanyi atau menari dalam lagu Papua atau bisa paling tidak harus tarian Papua ya. Jangan mewakili Papua tapi tidak tahu apa-apa tentang itu bahaya sekali. Lalu usahakan memberikan kesan yang baik untuk tim penilai. Jadi ini penting. Dan juga hal yang terakhir adalah jangan pernah menyerah ya. Jika gagal, coba lagi. Jadi kalau tes satu kali gagal, terus lagi, coba lagi. Pengalaman saya itu waktu itu saya tes 2 kali ya. Jadi tahun 2015 tidak lolos. Lalu tahun 2017 saya coba lagi dan saya lolos ke Jepang waktu itu. Jadi ini kira-kira secara umum tips and tricks yang harus teman-teman siapkan. Oke, saya pikir itu. Dan terakhir, orang Jepang bilang thank you so much ya, tomo arigatou gozaimasu. Hai. Iya, terima kasih banyak. Saya pikir itu. Oke. Wow, terima kasih banyak sudah share, sangat membantu. Kakak Demi dengan Dev punya poin yang saya suka. Kakak Demi tadi pada saat share, Kakak Demi bilang Tong harus punya visi apa yang Tong lakukan, kenapa sampai Tong mau apply buat prom itu. Kakak Demi bilang harusnya bahwa kita harus kontribusi buat Tong ke negara, buat Tong ke daerah. Itu poin yang saya suka. Yang kedua, kakak bilang kita harus aktif untuk cek-cek informasi beasiswa, jangan pamalas. Cuma mau tunggu-tunggu saja tahun kapan tidak akan pernah. Jadi Dev juga bilang soal kita harus tetap berjuang, tidak boleh menyerah. Dan saya poin itu karena itu hal-hal yang betul-betul bisa bikin kita untuk capai Tong punya mimpi. Terus sekolah ke luar negeri, habis itu balik pulang juga bangun kita punya daerah, khususnya Papua ya, Papua dan Papua Barat.